taala. Doa kita untuk diri kita masing-masing. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa kita dengan membaca suratul Fatihah. Suratul Fatihah kita bacakan untuk diri kita dengan penuh harap Allah akan menjadikan diri kita ini mempunyai kalbu yang tenang, yang tentram, yang akan senantiasa bersyukur ketika mendapatkan nikmat, senantiasa bersabar ketika mendapatkan ujian dan cobaan, senantiasa ikhlas terhadap apapun yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersegera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika berbuat salah dan dosa. Kita juga berharap dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala makhluk yang senantiasa bersilaturahim dengan sesama, dengan siapapun, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, tentunya dengan memanfaatkan potensi diri dan kompetensi yang dimiliki oleh diri kita masing-masing. Dengan harapan dari silaturahim ini kita mendapatkan kesempatan untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat, memperoleh kehidupan yang lebih baik dengan rezeki yang barokah dan thayyibah, mendapatkan kesempatan untuk terus-terusan memperbaiki amal ibadah kita sehingga kita diwafatkan husnul khatimah, diberikan kesempatan untuk menikmati surganya Allah, dimasukkan ke dalam kelompok orang-orang yang menjadi abdinya Allah, dan dijauhkan dari api neraka. Insyaallah kita mendapat seruan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahumma ya Allah ya Rabbana, kabulkan doa dan permintaan kami. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syarrika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma rabbana ya Allah ya Rabbana, jadikan kami istiqamah dalam ibadah, jadikan syahadah kami teguh dan mantap. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul fadil amin. Allahumma rabbana, jadikan salat kami khusyuk ya Allah, jadikanlah saum kami makbul ya Allah, jadikanlah sedekah, zakat dan infak serta wakaf kami diterima, jadikanlah kami semua ya Allah mampu melangkahkan kaki menuju Baitullah, menunaikan ibadah haji dan umroh dan melaksanakan ibadah sempurna di padang Arafah, berziarah ke makam Rasulullah di Madinah Al-Munawwarah, dan juga berziarah ke tempat-tempat yang penuh sejarah, penuh berkah di sekitar Masjidil Aqsa di Palestina. Allahumma ya Allah ya Rabbana, taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antas. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. As'alukal ijabah bil barakal Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Rabbik bilana amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mari Bapak Ibu, apa bacaan Al-Quran kita, bacaan Fatihah kita, kita usapkan ke seluruh tubuh kita, tiupkan ke telapak tangan kita dengan hembusan selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Bapak Ibu masih hidup?
Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Hidup tidak hanya sekedar hidup, karena ingin kita hidup ini sesuai dengan keinginan yang memberi hidup, yaitu kehendak Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Dan ketika kita beribadah, diberikan petunjuknya oleh Allah. Diberikan petunjuk untuk selalu meminta menjadi ahli ibadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas syiratal mustaqim. Kita diberikan petunjuknya oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kitab suci Al-Qur'an, dan kita merasakan bagaimana nikmatnya membaca Al, yang kita ingat bahwa tidak akan ada manusia yang bisa hidup bahagia tanpa Al-Quran. Jadi Al-Quran adalah sumber kebahagiaan, karena Al-Quran adalah firman-firman Allah yang menciptakan kita. Dan ketika kita ingin mengamalkan Al-Quran, Allah juga menganugerahkan contohnya untuk pengamalan Al-Quran. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Diberikan contoh teladan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita, yaitu Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika memberikan contoh kepada kita, beliau memberikan pedoman atau memberikan kisi-kisi, memberikan petunjuk yang sangat jelas bagi diri kita, yang beliau ungkapkan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lain. Artinya manusia terbaik pasti bahagia, karena tidak akan bisa memberikan kebahagiaan, tidak akan memberikan manfaat kalau dia sendiri tidak bahagia. Jadi Pak Dede, kunci untuk bahagia itu adalah dalam diri. Nah, sedangkan kunci untuk membahagiakan orang lain ada dalam kebahagiaan diri. Nggak bakal bisa membahagiakan orang lain kalau dia sendiri tidak bahagia. Kalau kita ingin membahagiakan anak, membahagiakan istri, membahagiakan cucu, keturunan, maka kita harus bahagia dulu. Demikian juga kalau kita ingin mempintarkan anak, mendidik anak, maka didiklah diri kita dulu. Nah, jangan sampai bentik curug balas unyu ke anak muka itu kan dia kudu kieu manehna ngayak-yak we nya teu maju-maju. Nah, untuk billah ya. Berikutnya adalah Rasul juga mengatakan khairun nas man tala umur fa hasuna amalu. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Panjang umur dan baik amal. Ukuran panjang umur bukan 10, 20, 30, 40, 100, 200, tapi panjang umur itu setiap umur yang dilaluinya diisi dengan amal soleh. Itulah yang namanya panjang. Kalau Pak Dedek meninggalnya nanti jam 5 sore, berarti dari sekarang sampai jam 5 sore harus diisi dengan amal soleh. Kalau masih dipanjangkan sampai maghrib, tambah lagi, sampai isya, tambah lagi. Artinya ukuran panjang itu bukan berarti lama atau tidak, tapi bermanfaat atau tidak. Berikutnya, bagaimana kalau kita mengukur diri amal solehnya itu seperti apa? Rasul juga memberikan petunjuk kepada kita bahwa orang yang amalnya terbaik, ya, khairukum, yang terbaik di antara kalian orang mukmin, di antara kalian sahabat Nabi, di antara kalian umat Nabi, di antara kalian manusia yang beriman adalah yang mengta'allamal Qur'an wa 'allama, yaitu orang yang belajar Al-Qur'an ya dan mengajarkannya. Artinya apa? Dia mempelajari, dia baca, dia pahami, dia amalkan, dia nikmati, dan kemudian dia mengajarkan. Bapak Ibu, ketika mengamalkan ini jangan nunggu pinter dulu. Yang sudah bisa saja kita amalkan. Rasul juga mengatakan
Balighu ani walau ayat. Sampaikan dariku meskipun satu ayat. Sampaikan dariku meskipun hanya satu hadis. Artinya apa? Apa yang sudah disampaikan Rasulullah dan sampai kepada kita, kemudian kita mengamalkan, menikmati, dan langsung kita sampaikan. Contoh yang kemarin yang sudah kita bahas kemarin ya, Bapak Ibu, ketika kita ingin mengamalkan yang terbaik, maka beliau telah memberikan petunjuknya, yaitu salah satunya kalau makan, ya, makanlah dengan tangan kanan, kemudian bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Itu jangan lupa, setiap kita makan niatkan mencontoh Rasulullah, maka akan jadi ibadah. Jangan belok-belok, abdi mah dagus kuleungeun katubu jeung bismillah, tapi niatkan bahwa kita itu mengikuti contoh. Baru namanya ibadah. Jadi yang namanya ibadah itu adalah hanya kepada Allah dan ittiba. Ittiba itu mencontoh Rasul. Ya. Lamun ayat ibadah tapi tidak mencontoh Rasulullah, itu bukan ibadah namanya. Ya. Macam cek pada dete abdi yang kepan pamajikan. Hari Rasulullah kumaha contohna. Contohna Rasulullah teh lamun rek ngeukepan cenah ya wudu heula, geus wudu terus salat 2 rakaat, rek berjamaah rek sorangan rek wae. Oh, pauh 5 heula teh kaburu telat ya, da maneh mah telat bae nyebutnya. Ya, sehingga apa yang terjadi gara-gara embung telat musuh, maka boga anakna oge jadi anak anu musuh gitunya, gampang amuk, emosian, gasmu bae. Itu berarti waktu nyieuna teu make bis pilih ibu film gitu ya. Jadi ngamuk-ngamuk ya. Ibu ya. Terus aya gitu kata Bu. Udah mah tong milu belagu kan tuh ya Bu ya. Heeh. Bu ada meninggalin kitu ka abdi teh kadang kudu kitu atunya kudu terus terang ari jadi jelema mah urang teu jelas. Ya. Baik Bapak Ibu, jadi kita dalam hidup ini tugas kita adalah ibadah. Untuk ibadah diberi contohnya oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu Rasulullah, dan pedomannya adalah Al-Qur'an. Sehingga kalau kita bertanya bagaimana akhlaknya Al-Qur'an, akhlaknya Rasulullah, maka yang jawab adalah istrinya Rasulullah SAW, Siti Aisyah. Kata Siti Aisyah, akhlak Rasul itu adalah Al-Quran. Jadi kalau Bapak ingin bertanya, akhlak Rasul itu apa? Al-Quran. Al-Quran itu apa? Akhlak Rasul. Gitu. Jadi tidak ada satu ayat pun dari Al-Quran yang beliau tidak praktekkan, beliau tidak amalkan, beliau tidak nikmati. Semuanya. Ya, dari orang kumaha Bu. Kadang-kadang milih-milih begitu aya nu hese teu milu, aya nu gampang, mani paheula-heula nyugunya. Nah, termasuk Bapak Ibu disebutkan dalam sebuah hadis bahwa beliau memberikan pedoman kepada kita kalau dalam berinteraksi dalam kehidupan dengan sesama. Kata beliau, qul bi khair auliyasmut. Nah, kan gitu. Katakan yang baik-baik atau diem. Jadi diem itu lebih baik daripada tidak berkata yang baik. Tapi jangan lupa, kalau seandainya kebaikan itu ada, maka kita juga sampaikan kebenaran itu meskipun pahit. Ya. Jadi sampaikan kebenaran meskipun pahit. Karena apa? Karena kebenaran itu dari Allah. Al-haqqu mir rabbika. Nah, kebenaran itu dari Allah. Jadi kalau Bapak Ibu ayah kebenaran, ada sesuatu yang benar tidak mau menyampaikan, berarti Bapak Ibu teh tidak nurut kepada contoh Rasul. Gitu ya. Bu ya, jelas Ibu Bapak? Biasanya kan jelas, ayeuna kayak mau deui gitu ya. Baik, hari ini kita tambahkan nikmat kita dan alhamdulillah di Masjid Saung Tahfidz Al-Quran di Sukamiskin, Arcamani, Kota Bandung. Hari ini adem, tiis, ya, sebelah kanan hadir, depan hadir, di sebelah kiri ada yang tidak hadir, ya, kosong. Tapi jin maloba Bu, insya Allah ya. Ya. Kemudian di dunia maya sana, alhamdulillah hari ini memulai nomor model baru ya, karena sudah habis selama 3 bulan.
Ini sampai 31 Januari 2024 tidak berubah. Wilujeng bergabung Kang Ahmad Widiadi dari Bandung, kemudian Teh Lis Widiati dari Bandung, kemudian Teh Irin dari Cirebon, dan Ibu Hilda dari Cirebon. Semuanya mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, bahagia, istiqamah, berjamaah untuk sama-sama membaca Al-Quran untuk meraih predikat mutmainnah. Ya, jadi Bapak Ibu, mutmainnah itu harus menjadi cita-cita. Karena apa? Allah sudah menjadikan untuk cita-cita manusia itu memiliki mutmainnah. Jadi Allah yang menetapkan, bukan kita. Ya, apa itu? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Naraik, daratang. Tadi kemenang ridho jeung pangridho ti Allah Subhanahu wa taala. Padkhuli fi ibadi, ngumpul bersama orang-orang yang ibadah, ahli-ahli ibadah. Wadkhuli jannati, arasuk karena surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yuk hari ini kita tambahkan nikmat kita dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran, surat Al-Baqarah, mulai ayat ke-89. Insya Allah kita akan membaca sampai ayat ke-96. Nah, dari 89 sampai ke 96. Mari kita sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ketemu Bapak Ibu, surat Al-Baqarah ayat 89. Bisamastarau. Kan benar ya? Pasti sengaja biar kita ketemu berarti benar. Ya. Jadi ayatnya itu walamma ja'akum. Itu yang itu Bu ya. Nah, yuk kita baca surat Al-Baqarah ayat 89. Walamma ja'ahum kitabum min indillahi musaddiqul lima ma'ahum. Musaddiqul lima ma'ahum wa kanu min qablu yastafihuna 'alal ladzina kafaru. على الذين كفروا فلما جاءهم ما كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله
أن ينزل الله من فضله أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا jangan lebih ke dia. Jangan. Tenang, tenang. Bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwa musaddiqan lima qul faliman taqtuluna anbiya Allahi min qablu yu'minin. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا.
قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل هي كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة من الذين أشركوا